Tuhan. Pada suatu hari, saya naik bus dari Aston ke Universitas Birmingham, Inggris. Di samping saya duduk seorang bule yang agak kusut. Ia melirik buku teologi yang sedang saya baca. Dan tiba-tiba, "Hai Mike," ia menyapa dengan aksen khas Birmingham sambil tersenyum. Kemudian ia bertanya, "Bisakah Tuhan menciptakan sesuatu yang ia tidak dapat mengangkatnya?" Saya tahu konsekuensi jawabannya. Baik jawaban positif maupun negatif hasilnya sama, yaitu Tuhan tidak berkuasa. Ini pasti pertanyaan seorang sekuler atau ateis, pikir saya. Ia bertanya dan tidak perlu jawaban. Untuk tidak memberi jawaban panjang kepadanya, saya melontarkan pertanyaan balik. "Could you tell me what do you mean by God?" Benar saja. Sebelum menjawab pertanyaan saya, dia sudah turun dari bus sambil meringis. Pertanyaan apakah Tuhan bisa membuat lebih baik dari yang ada ini pernah diajukan Peter Abelard. Dia sendiri bingung menjawabnya. Pertanyaan bule tadi itu mungkin hasil adopsi dari Peter, tapi yang jelas bukan dari pikirannya sendiri. Apa makna Tuhan baginya kabur? Bertanya tanpa ilmu akhirnya menjadi seperti guyonan atau bahkan plesetan. Di Barat, diskursus tentang Tuhan memang marak dan terkadang mirip guyonan. Presidennya karena teologi bukan bagian dari thawabit atau permanen, tapi mutaghayyirat atau berubah. Layaknya wacana furu' dalam fikih, ijtihad tentang Tuhan terbuka lebar untuk semua. Siapa saja boleh bertanya apa saja. Akibatnya, para teolog pun kewalahan. Pertanyaan-pertanyaan rasional dan protes-protes teologis gagal dijawab. Teolog kemudian digeser oleh doktrin sola scriptura. Kitab suci bisa dipahami tanpa otoritas teolog. Sosiolog, psikolog, sejarawan, filosof, saintis, dan bahkan orang awam pun berhak bicara tentang Tuhan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza wusida al-amru illa ghayyi alaihi fantazir al-sa'ah." Jika suatu perkara diberikan kepadanya bukan ahlinya, maka tunggulah waktu kehancurannya terbukti. Katolik pun terpolarisasi menjadi Protestan, Protestan menjadi liberal, dan al-sa'ah itu barangkali lahirnya apa yang disebut dengan modern ateis. Apa kata Michael Buckley dalam At the Origin of Modern Atheism? Meneguhkan sabda Nabi Muhammad SAW, ateisme murni di awal era modern timbul karena otoritas teolog diambil alih oleh filosof dan saintis. Pemikir-pemikir yang ia juluki pembela iman Kristiani baru yang rasionalistis seperti Lessius, Mersenne, Descartes, Malebranche, Newton, dan Clarke itu justru melupakan realitas Yesus Kristus. Dalam hal ini, Newton tidak mau disalahkan. Trinitas telah merusak agama murni Yesus, katanya. Descartes hanya percaya Tuhan filsafat, bukan Tuhan teolog. Lalu siapa yang bermasalah? Bisa kedua-duanya. Ini membingungkan. Pernyataan eksplisit bahwa Yesus itu Tuhan memang absen dari Bible. Ya dipahami hanya dari implikasi, sebab bahwa bahasa Bible itu susah. Kata duanya A pre B. Konsep Tuhan akhirnya harus dicari dengan hermeneutik dan kritik terhadap teks Bible. Akan tetapi, malangnya, kritik terhadap Bible, biblical criticism, bukan tanpa konsekuensi. Biblical criticism, kata Buckley, justru melahirkan ateisme modern. Alasannya lugas dan logis. Ketika orang ragu akan teks Bible, ia juga ragu akan isinya, akan kebenaran hakikat Tuhan, dan tentang kebenaran eksistensi Tuhan itu sendiri. Hasil akhirnya adalah ateisme. Bukan hanya Biblenya yang problematik, tapi perangkat teologisnya tidak siap. Inilah masalah teologi. Ateisme modern bukan mengkufuri Tuhan, tapi Tuhan para teolog agama-agama. Yang problematik, kata Voltaire, bukan Tuhan tapi doktrin-doktrin tentang Tuhan. Tuhan Yahudi dan Kristen, kata Newton, problematik karena itu ia ditolak sains. Bahkan bagi Hegel, Tuhan Yahudi itu tiran dan Tuhan Kristen itu barbar dan lalim. Tuhan akhirnya harus dibunuh. Nietzsche pada tahun 1882 mendeklarasikan bahwa Tuhan sudah mati. Tapi ia tidak sendiri. Bagi Fairbanks, Karl Marx, Charles Darwin, Sigmund Freud, jika Tuhan belum mati, tugas manusia rasional untuk membunuhnya. Tapi Voltaire tidak setuju Tuhan dibunuh. Tuhan harus ada. Seandainya Tuhan tidak ada, wajib menciptakannya.
Hanya saja Tuhan tidak boleh bertentangan dengan standar akal, suatu guyonan yang sangat menggelitik. Belakangan, Sartre, seorang filosof eksistensialis, mencoba menetralisir Tuhan bukan tidak hidup lagi atau tidak ada. Tuhan ada tapi tidak bersama manusia. Tuhan telah berbicara pada kita tapi kini ia diam. Sartre lalu menuai kritik dari Martin Buber, seorang teolog Yahudi. Anggapan Sartre itu hanyalah kilah seorang eksistensialis. Tuhan tidak diam, kata Buber. Tapi di zaman ini manusia memang jarang mendengar. Manusia terlalu banyak bicara dan sangat sedikit merasa. Filsafat hanya bermain dengan image dan metafora sehingga gagal mengenal Tuhan, katanya. Itulah akibat memahami Tuhan tanpa pengetahuan agama, tulisnya Graham. Filosof berkomunikasi dengan Tuhan hanya dengan pikiran, tapi tanpa rasa keimanan. Martin lalu menggambarkan nasib Tuhan di Barat melalui bukunya yang berjudul Eclipse of God. Saat Blaise Pascal, ilmuwan muda brilian dari Prancis, meninggal, di balik jaketnya ditemukan tulisan Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, bukan Tuhan para filosof dan ilmuwan. Kesimpulan yang sangat cerdas, inilah masalah bagi para filosof itu. Begitulah, Barat akhirnya menjadi peradaban yang maju tanpa teks kitab suci, tanpa otoritas teolog, dan last but not less, tanpa Tuhan. Barat adalah peradaban yang meninggalkan Tuhan dari wacana keilmuan, wacana filsafat, wacana peradaban, bahkan dari kehidupan publik. Tuhan, kata Diderot, tidak bisa jadi pengalaman subjektif, meskipun bisa, bagi Kant juga tidak bisa menjadikan Tuhan ada. Berpikir dan beriman pada Tuhan hasilnya sama. Kant gagal menemukan Tuhan. Kant mengaku sering ke gereja, tapi tidak masuk. Ya, seumur-umur hanya 2 kali masuk gereja, waktu dibaptis dan saat menikah. Maka dari itu, Tuhan tidak bisa hadir dalam alam pikiran filsafatnya. Muridnya Hermann Cohen pun berpikir sama, Tuhan hanya sekedar ide, katanya. Tuhan hanya nampak dalam bentuk mitos yang tidak pernah wujud. Tapi anehnya, ia mengakui mencintai Tuhan. Lebih aneh lagi, ia bilang, kalau saya mencintai Tuhan, maka saya tidak memikirkannya lagi. Hatinya ke kanan, pikirannya ke kiri. Pikirannya tidak membimbing hatinya dan cintanya tidak melibatkan pikirannya. Tuhan dalam perhelatan peradaban Barat memang problematik. Sejak awal era modern, Francis Bacon menggambarkan mindset manusia Barat begini. Theology is now by fight, but philosophy shall depend only human reason. Mananya, teologi di Barat tidak masuk akal dan berfilsafat tidak bisa melibatkan keimanan pada Tuhan. Filsafat dan sains di Barat memang area non-teologis alias bebas Tuhan. Tuhan tidak lagi berkaitan dengan ilmu dunia empiris, Tuhan menjadi seperti mitologi dalam khayalan. Akhirnya Barat kini dalam bahasa Nietzsche sedang menempuh ketiadaan yang tanpa batas. Tapi anehnya, kita tiba-tiba mendengar mahasiswa muslim mengusir Tuhan dari kampusnya dan membuat plesetan tentang Allah dengan gaya filosof Barat. Ini guyonan yang tidak lucu dan wacana intelektual yang wagu. Seperti santri sarungan tapi kepalanya bertopi koboi Alaska yang kedodoran. Tidak bisa sujud tapi juga tidak bisa lari. Bagaikan parodi dalam drama kolosal yang berunsur western entertainment. Konsep Tuhan dalam tradisi intelektual Islam tidak begitu. Konsep itu telah sempurna sejak selesainya Tanzil bagi seorang pluralis. Ini jelas supremasi klaim. Tapi faktanya, kalam dan falsafah tidak pernah lepas dari Tuhan. Mutakalimin dan filosof juga tidak mencari Tuhan baru, tapi sekedar menjelaskan. Penjelasan Al-Quran dan hadis cukup untuk membangun peradaban. Ketika Islam berhadapan dengan peradaban dunia saat itu, konsep Tuhan dan teks Al-Quran tidak bermasalah. Hermeneutika alegoris Plato maupun literal Aristoteles pun tidak diperlukan. Hujatan terhadap teks dan pelucutan otoritas teolog juga tidak terjadi. Justru kekuatan konsep-konsepnya secara sistemik membentuk suatu pandangan hidup, worldview. Islam tidak ditinggalkan oleh peradaban yang dibangunnya sendiri. Itulah sebabnya ia berkembang menjadi peradaban yang tangguh. Roger Garaudi yang juga bule itu paham, Islam adalah pandangan terhadap Tuhan, terhadap alam, dan terhadap manusia yang membentuk sains, seni, individu, dan masyarakat. Islam membentuk dunia yang bersifat ketuhanan dan kemanusiaan sekaligus. Jika peradaban Islam dibangun dengan gaya-gaya Barat menghujat Tuhan, itu berarti mencampur yang hak dengan yang batil alias Stan Bona Mixtra Malis. Dr. Hamid Fahmi Zarkasi.